Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pulangnya manusia ke negeri asal. Manusia terbagi dua, manusia berdimensi fisik dan manusia berdimensi ruh. Manusia berdimensi fisik adalah manusia awam, sedangkan manusia berdimensi ruh adalah manusia khusus. Manusia khusus bertolak ke negeri asalnya, yaitu alam al-qurbah, dikarenakan mereka asik dengan perkara-perkara yang sifatnya ilhamiah. Sedangkan kembalinya manusia berdimensi fisik ke negeri asal adalah kembali ke surga derajat, lantaran ia mengamalkan ilmu syariat, tarekat, dan makrifat dengan perantara amal soleh. Mereka senang karena mereka diliputi dengan ilmu, alimun, pengetahuan. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kebijaksanaan yang mencakup adalah mengenal yang maha benar jika diamalkan tanpa riya dan sum'ah. Pengertian negeri asal manusia berdimensi fisik adalah surga derajat, sedangkan negeri asal manusia berdimensi ruh adalah alam al-qurbah. Jadi sah-sah saja ketika kita menginginkan surga, karena Allah juga menyuruh kita untuk menginginkan surga itu. Dan sah-sah saja kalau kita menginginkan cinta, karena Allah juga menyuruh kita untuk mengenalnya. Al-Kanzu al-Makfiyah. Sah-sah saja jika kita menginginkan al-qurbah. Semua itu adalah pilihan, ketentuan yang akan didapatkan setelah kita memiliki pengetahuan. Secara tidak langsung kita akan mendapatkan dan memahami tempat mana yang harus kita akan tempati. Walaupun itu sifatnya masih dalam basiroh kalian, tapi keyakinan itu akan memantapkan hidup kalian sehingga kalian tidak akan pernah lagi ragu-ragu. Dalam hatinya hanya akan ada kalimat la raiba fi. Oleh karena itu, surga derajat pun terbagi tiga. Yang pertama, surga di alam mulki, yaitu Jannatul Ma'wa. Kedua, surga di alam malakut, yaitu Jannatun Na'im. Ketiga, surga di alam Jabarut, yaitu Jannatul Firdaus. Semua surga ini menyediakan kenikmatan fisikal. Tidak ada seorang pun sampai pada tiga alam. Tanda strip amal tersebut kecuali dengan tiga ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu makrifat. Baginda Nabi besar Muhammad dan kita menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebijaksanaan yang lengkap itu adalah makrifatullah disertai pengalamannya, yang itu merupakan makrifat batin. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW sendiri berdoa, ya Allah, tunjukilah kepada kami al-haq, Allah adalah yang benar, al-haq adalah yang benar, dan anugerahilah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa selain al-haq adalah batil, dan anugerahi kami untuk menjauhinya. Dan baginda Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, siapa yang mengenal nafsunya dan menentangnya, dia mengenal Rabb dan mengikuti jalannya. Yang besar maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kembali dan sampainya usul
manusia khusus ke negeri asalnya, yakni al-qurbah, adalah dengan ilmu hakikat. Maksud sampai di sini adalah makrifat di alam qurbah. Yakni alam malakut, alam lahut. Maksud sampai di sini adalah makrifat di alam qurbah, yakni alam lahut. Al-qurbah manusia khusus terjadi pada saat hidupnya di dunia. Lantaran rutinitasnya mengunjungi alam lahut, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Bahkan pada saat tidur, kalbu manusia khas memiliki keluangan khusus, sehingga dapat kembali ke negeri asal seluruh waktu tidurnya. Atau sebagian waktu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tidurnya orang alim lebih besar pahalanya daripada ibadahnya orang bodoh. Manusia khusus kembali ke negeri asal setelah kalbunya hidup sebab cahaya tauhid dan merutinkan zikir asma tauhid dengan lisan siri tanpa huruf dan suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, manusia adalah siriku dan aku adalah sirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ilmu batin adalah salah satu dari siriku yang aku tempatkan di dalam kalbu hambaku, dan tidak ada yang tahu mengenainya kecuali aku. Jadi kemampuan melihat rasa dalam rahasia itu adalah kemampuan yang dihasilkan dikarenakan kalbunya hidup sebab cahaya tauhid dan merutinkan zikir asma-asma tauhid, bukan karena perkara-perkara yang lain-lain. Maksud kalbu hidup cahaya tauhid dan merutinkan zikir asma-asma adalah ain, bukan, maksudnya adalah fuad. Jadi yang dimaksud di sini adalah fuadnya yang menyamakan dalam firman-Nya dalam hadits qudsi, manusia adalah siriku dan aku adalah sirnya. Jadi yang bicara di sini adalah fuadnya, bukan hati kepada hati, batin kepada batin, bukan itu. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ilmu batin adalah salah satu dari siriku yang aku tempatkan di dalam kalbu hambaku. Jadi termasuk ilmu batin yaitu fuadnya, dan tidak ada yang tahu mengenainya kecuali aku. Maksudnya di sini adalah rahasianya. Sehingga ketika kita sampai kepada hati ke hati, itu disebut apa itu namanya, aurat hati. Namun ketika hati kepada fuad, itu disebut rahmat ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku, anna inni dzanni abdihi, aku bersamanya ketika dia mengingatku, bila dia mengingatku di dalam kalbunya. Aku mengingatnya di dalam zatku jika dia mengingatku di majelis. Aku mengingatnya di dalam majelis yang lebih baik darinya. Berdasarkan hadis ini, maka maksud dari keberadaan manusia adalah agar ia kembali ke negeri asal dengan pemahamannya, yaitu
tafakkur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Beliau juga bersabda, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi inti dasar dari sebuah tafakkur adalah kembali ke negeri asal dengan pemahamannya. Pemahaman di sini maksudnya manhab. Manhab di sini maksudnya alimun, pengetahuan. Yang berdasarkan hadis ini, maka maksud dari keberadaan manusia adalah agar ia kembali ke negeri asal. Tanda kurung, tafakkur. Dari hadis-hadis tersebut dapat diharmonikan adalah bahwa orang yang berpikir tentang masalah-masalah syariat meski sesaat nilainya lebih besar daripada ibadah selama setahun. Lalu berpikir tentang motivasi yang mendorong cinta ibadah nilainya lebih besar daripada ibadah 70 tahun, dan berpikir tentang makrifat Allah Subhanahu wa taala sesaat nilainya lebih besar daripada beribadah 1000 tahun. Kembali kepada tauhid. Tauhid adalah ilmu makrifat. Tauhid adalah ilmu makrifat. Sedangkan makrifat adalah pengenalan. Dan makrifat adalah ilmu batin. Kembali kepada pemahaman yang awal, ilmu ada dua, yaitu ilmu syariat dan ilmu makrifat. Ilmu syariat hujah Allah kepada hamba-hambanya, sedangkan ilmu batin adalah ilmu yang penting yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian dari tauhid adalah ilmu makrifat. Kita lanjutkan. Dengan ilmu tauhid, seorang arif akan sampai pada zat yang dikenal dan dicintainya. Puncak ilmu makrifat seorang arif billah adalah terbang dengan rohaniyatnya menuju alam al-qurbah. Jadi arif billah terbang ke alam al-qurbah, sedangkan ahli ibadah berjalan menuju surga derajat. Sebagian ulama mengatakan, qalbu makrifat memiliki mata, mampu melihat apa yang tidak dilihat orang awam. Memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, mengepak hingga malakutnya Rob pencipta alam. Adapun yang terbang di dalam batin arif ini adalah manusia sejati. Dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala, mahrum Allah Subhanahu wa taala dan mempelainya. Abu Yazid Al-Bustami berkata, para wali Allah adalah mempelainya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diperbolehkan melihat mereka kecuali mahramnya. Mereka mabuk di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam hijab unsiyah. Tidak ada yang mengetahui mereka baik di dunia maupun di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang sampai kepada Allah adalah amal soleh kita yang ditamsilkan sebagai tiful ma'ani atau jabang bayi sukma dalam bahasa kejawen. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, wali-waliku berada di bawah kubah-kubahku. Tidak ada yang mengetahuinya selain aku. Manusia tidak akan bisa melihat sisi lahir dari mempelainya Allah Subhanahu wa taala. Tanda kurung aulia. Manusia tidak akan bisa melihat sisi lahir dari mempelainya Allah Subhanahu wa taala ini. Tanda kurung aulia, seorang wali, kecuali hanya keindahan lahiriahnya saja. Sayyid Yahya Ibnu Mu'az Ar-Razi berkata, wali adalah wangian Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang mencium aromanya hanya as-sadiqun.
aroma wangi wali tercium as-sadiqun sampai ke dalam kolbunya. Akibat aroma itu, as-sadiqun pun rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah mereka memuncak sesuai tingkat akhlak serta tingkat fana mereka. Semakin bertambah dekat, semakin bertambah tingkatan kefanaannya. Dan wali adalah orang yang ada dalam keadaan fana dan baqo dalam penyaksian rohaniyahnya. Jadi penyaksian tiful ma'ani adalah penyaksian rohani yang bersimbol pada baksir roh kita, sehingga kita tidak bisa melihatnya lewat jasmani kita, kecuali hanya keindahan lahiriahnya saja. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dirinya tidak punya kemampuan memilih dan tidak pernah betah bersama siapapun selain bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali adalah orang yang didukung dengan berbagai karomah, tetapi dia sendiri tidak disadarkan dengan keberadaan karomahnya karena ia tidak diberi izin untuk menjelaskannya. Jadi seorang kekasih Allah itu memang memiliki berbagai karomah, tetapi dia sendiri tidak disadarkan dengan keberadaan karomahnya karena ia tidak diberi izin untuk menjelaskannya. Alasannya, Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam sebab rahasia itu urusannya Allah. Menjelaskan rahasia ketuhanan adalah kufur. Sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Al-Mirsad, orang-orang yang memiliki karomah, mereka semua terhijab dari pengetahuan karomah. Dan karomah itu ibarat haidnya para wali. Wali sendiri memiliki 1000 makom. Makom yang pertama adalah karomah. Orang yang telah melewati makom karomah, maka ia akan mendapat makom-makom yang selanjutnya. Pasal 2 tentang turunnya manusia ke alam yang paling bawah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Roh Qudsi dalam wujud yang terbaik di alam lahut, lalu dia hendak menurunkannya ke alam terendah untuk menyempurnakan unsiyah dan kurbiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surat Al-Qamar ayat 55. Menurut Abu Bakar Al-Qalabzi di dalam At-Ta'arruf li mazhabi ahli at-tasawuf, pendapat Zunnun Al-Misri tentang unsiyah adalah inbisat al-muhib illa al-mahbub, keintiman pecinta akibat terpesona pada kekasihnya. Sedangkan Imam Al-Qusairi membuat urutan dari yang paling rendah sebagai berikut: al-khawf, al-quddu, lalu al-haibah, dan ar-raja, al-bastu, lalu al-unsu. Al-haibah melahirkan khaibah dan al-unsu melahirkan as-sahwu. Itulah makom para wali dan para nabi. Maka pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Roh Qudsi ke alam Jabarut bersama dengan bibit tauhid. Maka di alam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan pula cahayanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memakaikan pada Roh Qudsi pakaian unsuriyah dari alam Jabarut. Begitu pula yang terjadi ketika pindah ke alam malakut, selanjutnya ke alam mulki. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pakaian untuk Roh Qudsi ini dari unsur alam mulki, agar ia tidak terbakar di alam mulki.
Pakaian itu berupa jasad kita yang kasar ini. Lantas berdasarkan pakaian unsuriahnya di alam Jabarut, roh Qudsi ini disebut roh Sultani. Berdasarkan pakaian unsuriahnya di alam Malakut, ia disebut roh Sironi atau rohani. Dan berdasarkan pakaian unsuriahnya di alam Mulki, ia disebut roh Jasmani. Maksud diturunkannya roh Qudsi ke alam terendah ini adalah untuk mencari bekal menuju kurbah dan darajat melalui kolbu dan jasad. Kolbu dengan amal saleh, jasad dengan zikir pagi petang, mengingat Allah dengan perbuatan ikhtiar di dalam kolbu manusia. Harapannya agar kelak dengan ibadah tumbuh pohon tauhid yang akarnya kokoh di alam siri. Lalu darinya muncul buah tauhid untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bibit tauhid di dalam kolbu manusia. Harapannya agar kelak dengan ibadah tumbuh pohon tauhid. Bibit di sini adalah biji, sedangkan yang tumbuh di sini adalah pohon yang akarnya kokoh di alam siri, alam rahasia, yaitu alam malaku, alam Jabarut. Lalu darinya muncul buah tauhid untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menanamkan bibit syariat di dalam jasad. Bibit ini disebut biji, yaitu biji syariat. Agar kelak tumbuh menjadi pohon syariat, lalu darinya muncul buah derajat surga. Buah derajat surga ini kita gapai dengan ikhtiar. Bibit syariat di sini maksudnya adalah biji syariat. Biji syariat ini akan ditanam di jasmani, sehingga jasmani itu akan menumbuhkan rasa, perasaan, tumbuh pohon, daun, ranting, dan akarnya kuat kokoh ke malakut, yaitu alam penguasaan, sehingga mereka sampai kepada darajat jasmani, surga darajat, dan surga penguasaan, yaitu malakut, Jannatun Naim dan Jannatun Ma'wa atau Ma'wa dan Naim. Disinilah jiwa angkara murka dan jiwa mencela diri naik turun. Terkadang masuk ke jiwa angkara murka, terkadang masuk ke jiwa mencela diri sendiri. Berserah diri, lalu kadang-kadang turun lagi. Jiwa angkara murka. Naik turun itu adalah kedewasaan dalam pembimbingan rohani. Sehingga ketika kita sampai kepada halnya, maka kita akan diarahkan kepada rohani, kepada sultani. Di situ juga akan naik turun sebagai pemahaman kedudukan al-ghaib, sehingga kita pun akan dipahamkan tentang kedudukan makom tanpa perlu sulit untuk membaca dan melihat perkara yang sudah tertera oleh para kekasih-kekasih Allah tentang penjabarannya, sehingga kita seolah-olah dimudahkan untuk memahami makom-makom tertentu al-ghaib. Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan bibit syariat di dalam jasad. Jasad di sini maksudnya tubuh kita, jasmani kita, agar kelak tumbuh menjadi pohon syariat. Lalu darinya muncul buah derajat, yaitu surga. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua roh tersebut, yaitu roh Qudsi, roh Sultani, roh Ruhani, dan roh Jasmani masuk ke dalam jasad. Allah Subhanahu wa taala juga telah membagi untuk roh-roh tersebut tempatnya masing-masing di dalam jasad. Letak roh jasmani di dalam jasad adalah antara daging dan darah. Letak roh ruhani atau sironi di dalam kolbu. Letak roh sultani di dalam fuad. Dan letak roh qudsi di dalam siri. Setiap roh memiliki wadah di dalam wujud. Masing-masing memiliki modal, hasil, dan keuntungan yang tidak merugi lahir maupun batin.
Hasil, modal, dan keuntungan ini tidak akan kita pahami jika kita belum melewati. Maka dari itu, pemahaman atau kedudukan makom itulah yang membuat kita bisa paham awal dan akhir apa yang akan kita dapatkan dari kedudukan jasmani, rohani, dan sultani ataupun roh qudsi ini sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia harus tahu cara mengolah roh tersebut di alam wujudnya. Sebab hasil dari pemberdayaan roh di dunia akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 13. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana ditetapkan kalung pada lehernya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Quran surat Ad-Diyat ayat 9 dan 10. Tentang wadah-wadah roh di dalam jasad. Wadah roh jasmani di dalam badan berada bersama anggota tubuh lahiriah. Modalnya adalah amaliyah syariat. Cara mengolahnya adalah mengamalkan ibadah wajib yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan dari hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan tanpa kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya atau kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahf ayat 110. Sebagaimana juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Harian At-Tirmizi. Maksud dari hadis di atas adalah amal yang tidak disertai dengan riya dan sum'ah, mencari popularitas. Jadi perkara cinta itu adalah perkara perasaan. Jika kita beramal masih hitung-hitungan, katanya gini, itu tandanya kita masih ada selain Allah. Maka dari itu, kedekatan cinta itu disatukan dalam persatuan yang disebut dengan ganjil. Allah mencintai yang ganjil. Maksudnya Allah mencintai tunggal, qul huwallahu ahad, keesaan dalam kesendirian. Maka dari itu, sebelum kita bersatu dengan Tuhan, kita disuruh mencari jati diri kita. Man arafa, siapa yang mengenal dirinya, berarti dia mengenal Tuhannya. Bukan arafa stand up ya. Keuntungan yang didapat di dunia dari hasil mengolah roh jasmani adalah al-wilayah, tanda kurung kewalian, mukasyafah dan musyahadah di alam mulki, yakni antara bumi dan langit. Alam mulki antara bumi dan langit jasmani, contohnya karomah al-kauniyah, karomah alam dari martabat-martabat kerahiban seperti berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, melihat perbuatan tubuh, dan sebagainya. Adapun keuntungan akhiratnya adalah surga, bidadari, istana, pelayan-pelayan setia, minuman-minuman segar, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan lainnya. Tempatnya ada di surga pertama, yakni Jannatul Ma'wa. Adapun wadah roh ruhani adalah qalbu. Modalnya adalah ilmu tarekat. Cara mengolahnya adalah menzikirkan 4 asma Allah yang pertama, tanpa suara dan tanpa huruf. Imam Al-Qusairi menjelaskan tingkatan, yakni muhadarah, menghadirkan qalbu, lalu mukasyafah, ketersingkapan rohani, lalu musyahadah, penyaksian rohani. Muhadarah dituntut oleh akal, mukasyafah dibimbing oleh amaliyah, dan musyahadah
ditarik oleh makrifat. Sehingga 3 hal ini adalah sifat-sifat yang harus kita pahami tentang zikir-zikir yang dihubungkan dengan ma'wa, naim, dan firdaus. Ma'wa, naim, firdaus. Naim, firdaus, dan kurbah. Sorry. Jadi di sini adalah penghubungan perkara yang dimaksudkan di sini adalah Janatun Naim, firdaus, dan kurbah. Sehingga keterhubungannya sampai kepada makrifat, musyahadah, amaliyah, dan mukasyafah. Maksudnya adalah 4 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dari 12 asma utama. Pelajarannya kalian bisa bertanya langsung kepada guru-guru kalian. Sebagaimana disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, serulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, serulah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Ayat ini menunjukkan bahwa asma Allah adalah tempat menyibukkan diri, yang itu merupakan ilmu batin. Adapun makrifat adalah hasil dari menzikirkan asma-asma tauhid sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah memiliki 99 asma. Siapa yang menguasainya pasti masuk surga. Harian At-Tirmidzi, beliau juga bersabda, belajar itu sebanding dengan 1 huruf, sedangkan mengulang-ulang dalam zikir sebanding dengan 1000 huruf. Yang dimaksud dengan ihsa atau menguasai pada hadis di atas adalah melekatkan nilai-nilai dan akhlaknya ke dalam diri. 12 asma Allah yang disebut di atas merupakan pokok dari seluruh asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah 12 sesuai dengan jumlah huruf dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat thayyibah ini memiliki 12 huruf. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan jumlah itu sebagai tingkatan-tingkatan di dalam qalbu yang setiap hurufnya mencakup 1 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap alam rohani mencakup 3 asma-nya. Dengan kalimat thayyibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tancapkan 12 asma itu pada qalbu kekasihnya Al-Muhibbun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada kalbu mereka ketenangan karena intim dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan dalam kalbu mereka pohon tauhid yang akarnya menghunjam di 7 lapis bumi hingga paling dasar, sedangkan cabangnya menjulang hingga langit ke-7, bahkan di atas arsy. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ibrahim ayat 24. Adapun hasil yang dirasakan dari mengolah roh rohani adalah qalbu hidup dan musyahadah di alam malakut, seperti menyaksikan surga, penghuninya,
cahaya-cahayanya, dan malaikat-malaikatnya. Hasil lainnya adalah merasakan asma al-batin dan mampu melafalkannya dengan lisan batin tanpa suara dan huruf. Tempat bagi roh rohani di akhirat adalah surga kedua, yaitu Jannatun Na'im. Adapun wadah roh sultani adalah fuad. Modalnya adalah makrifat. Cara mengolahnya dengan melazimkan zikir 4 asma Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menggunakan lisan kolbu. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ilmu ada 2 macam. Ilmu lisan yakni hujahnya Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk, dan ilmu qalbu yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu qalbu tercatat sebagai ilmu yang bermanfaat karena mayoritas manfaat ilmu bermuara pada qalbu. Baginda Nabi besar Muhammad, tentu kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, juga bersabda, sesungguhnya Al-Quran mempunyai makna lahir dan makna batin. Al-Quran mempunyai makna lahir dan makna batin. Setiap satu makna batin terdapat lapisan makna hingga 7 tingkatan. Baginda Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 tingkatan makna batin. Setiap makna batin memiliki manfaat lebih dan keistimewaan karena batin adalah sumber segala hikmah. Asma-asma Allah yang 12 ini sama kedudukannya dengan 12 mata air yang memancar akibat pukulan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku kaum itu telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Jadi ilmu lahir itu seumpama air hujan yang turun ke bumi. Sedangkan ilmu batin seperti air dari mata air asli. Ia memiliki manfaat lebih daripada air hujan. Selain itu, ia tidak akan habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Dan kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. Quran Surat Yasin ayat 33. Dengan air hujan, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan biji-bijian dari bumi afaqi sebagai makanan utama hewan-hewan yang memanjakan hawa nafsu. Lalu dengan mata air asli, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan biji-bijian dari bumi anfus yang menjadi makanan utama roh-rohaniah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang melakukan ridho ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, akan muncul dari lisannya hikmah yang tumbuh dari kalbunya. Adapun hasil dari mengolah roh sultan adalah melihat pantulan Jamalullah Allah Subhanahu wa taala di alam asma dan sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Quran Surat An-Najm ayat 11. Baginda Nabi besar Muhammad, tentu kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, juga bersabda, qalbu orang mukmin adalah cermin bagi al-mukmin. Qalbu orang mukmin adalah cermin bagi al-mukmin. Qalbu orang mukmin adalah cermin bagi al-mukmin. Zat yang menjaga keamanan. Yang dimaksud lafaz al-mukmin pertama pada hadis di atas adalah qalbu hamba Allah yang beriman, yang bercahaya, yang memiliki fuad. Sedangkan lafaz al-mukmin yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga keamanan, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memelihara segala keagungan.
Adapun tempat tinggal golongan ini orang-orang yang berhasil mengolah ruh sultani, tanda kurung roh sultani, adalah surga ketiga, yaitu Jannatul Firdaus. Adapun wadah roh qudsi adalah siri, tanda kurung rasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, manusia adalah siriku dan aku adalah siri manusia. Manusia adalah rasaku dan aku adalah rasa manusia. Maksud di sini adalah fuad yang ada di alam qudsi, dikarenakan mereka berproses melalui sultan, sironi, dan jasmani. Karena ini pembahasan perkara wadah roh qudsi, jadi pembahasan yang paling dalam, yaitu lubuk hati. Kalau sultani dalam hati, kalau sironi di hati, kalau jasmani dalam tubuh. Jadi kita kembali ke laptop. Cara mengolah roh ini adalah melazimkan zikir asma tauhid, yakni 4 asma yang terakhir, dengan lisan siri tanpa pengucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Toha ayat 7. Dan tidak ada yang mengetahui siri ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya adalah akhirnya tifkul ma'ani, musyahadah dan melihat zat Allah Subhanahu wa taala, jalal dan jamalnya, yakni dengan mata siri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya. Mereka melihat Al-Qiyamah 22-23 yang tidak dapat digambarkan bentuk, cara, dan perumpamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, laisa kamisli, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. As-Surah ayat 11. Quran surat As-Surah ayat 11. Menurut Imam Al-Qusairi dalam risalah Al-Qusairi, siri adalah latifah, sesuatu hal yang lembut dari cahaya Allah yang ada di dalam qalbu, yang menjadi tempat penyaksian spiritual, yaitu musyahadah. Allah melihatmu. Allah melihatmu. Seperti halnya roh sebagai tempat mahabbah, meminta, dan qalbu tempat ma'rifat. Jadi harap kita di dalam qalbu kita, karena mengenal, tempat makrifat, tempat mengenal. Jadi tawakal itu di dalam hati, sehingga rasa lebih lembut daripada roh, dan roh lebih dalam daripada qalbu, ilmu, sironi. Ahmad Al-Kamsyah Khanawi menyebut sir macam ini sebagai sir al-insan. Masih ada sir al-asya dan sirullah. Lihat Ahmad Al-Kamsyah Khanawi An-Naqsyabandi, Jami'al Usul fi al-Auliya, halaman 1, urutan 63. Ketika manusia telah mencapai dan mengetahui hakikat makom ini, akal tidak akan mampu menggambarkan, kalbu bingung membayangkan,
Lidah keluh dan tidak mampu menyampaikan karena Allah Subhanahu wa taala suci dari perumpamaan. Bila kabar seperti ini sampai kepada para ulama, hendaknya mereka belajar tingkatan kolbu, menelisik hakikat-hakikatnya, fokus mencari derajat ilyin. Dan derajat ilyin itu adalah amal baik, mencari amalan-amalan baik, derajat-derajat yang bisa mengangkat kebaikan-kebaikan dalam diri si fulan atau para kekasih yang sampai kepada peringkat ini, dan berjuang menggapai ilmu laduninya. Berjuang menggapai ilmu laduninya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni makrifat terhadap zat ahadiyahnya. Makrifat terhadap zat ahadiyahnya maksudnya makrifat terhadap kedekatan kita. Sedekat apa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dekatilah itu dengan kedekatan kita, ahadiyah kita. Kita suka dekat dengan Allah dengan sholat, maka dekati terus Allah dengan sholat kita. Tafkan terus sholat kita, yakinkan terus sholat kita, kuatkan terus ibadah kita. Kita dekat dengan amal, beramal terus sampai Allah benar-benar menunjukkan laduninya kepada kita, tanpa menentang dan mengingkari makom-makom yang telah kami sebutkan. Sangat sulit menjadi bodoh setelah pintar. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang salah itu karena bangsa manusia biasa yang tidak sempurna. Jadi jika ada salah kata maka maafkanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu.